Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini kita akan mengangkat video dari Pak Kiai Marzuki Mustamar, yang alhamdulillah beliau sudah sadar akan tipu daya para Khabib Ba'alawi yang selama ini dia rasakan juga, kaum muslimin. Karena memang para Khabib Ba'alawi itu meluncurkan kedustaan-kedustaan ya untuk warga NU, kaum muslimin. Karena selain warga NU sepertinya nggak ada yang jadi mukibin. Dan sepertinya Pak Marzuki Mustamar ini sudah sangat gerah, kaum muslimin. Sampai kemudian beliau speak up, meminta kepada negara, meminta kepada PBNU untuk turut hadir di dalam menyelesaikan masalah atau polemik nasab Ba'alawi ini, kaum muslimin. Pak Kiai Marzuki Mustamar meminta supaya negara, supaya PBNU mendatangkan para ahli di bidang nasab, para ahli di bidang sejarah, ahli di bidang filologi untuk menyelesaikan polemik nasab Ba'alawi ini, kaum muslimin, agar segera jelas benar atau tidak mereka zuriat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai masyarakat kita ini lebih jauh lagi ditipu oleh para Khabib Ba'alawi. Masyarakat sudah kadung memulia-muliakan para Khabib Ba'alawi, dikira keturunan Nabi Muhammad SAW, ternyata keturunan semprul. Dan sebelum kita membahas lebih jauh, kaum muslimin, kita simak video dari Pak Marzuki Mustamar, kaum muslimin. Keperluan syar'inya apa? Setelah dilakukan kajian, jadi jelas ini keturunan, ini bukan, ini keturunan, ini bukan. Ada kaitan dengan syariahku. Kalau keturunan Nabi benar, nggak boleh terima zakat, nggak boleh terima sedekah. Apalagi ke rumah-rumah minta sedekah, tambah haram. Itu kalau benar-benar Bani Hashim, keturunan Nabi. Ini kan orang ahli fikih semua ini. Nah, repotnya itu ngaku keturunan Nabi, tapi terima sedekah. Ini kan kami yang awam itu jadi bingung. Ini keturunan apa enggak sih? Paham? Penting apa enggak kajian itu? Penting, hasilnya ya nanti. Belum. Kami amat sangat berharap negara hadir membentuk tim pengkajian. Kenapa harus negara? Karena sudah nyampluk negara. Apa nyampluk itu? Sudah ngena masalah simbol negara, ngaku-ngaku lagu kebangsaan, ngaku-ngaku lagu wajib, ngaku-ngaku lambang negara, ngaku-ngaku pahlawan, dan yang lain-lain. Ini kalau dibiarkan, lama-lama klaim atas negara itu justru diklaim oleh bangsa lain. Bahaya apa enggak? Kami sangat berharap negara turun tangan, bentuk tim resmi berkekuatan hukum, biar tidak dibully, biar tidak dipersekusi. Ada profesor ahli kimia, ada profesor ahli filologi, ada profesor yang punya data banyak, manuskrip nasab, ada profesor yang ahli nasab internasional, ngundang nakobah Yaman, ngundang nakobah Maroko, ngundang nakobah mana-mana, diundang semua termasuk Indonesia. Kalau Kiai Abbas, sekiranya Gus Imad, lalu dari Robito Alawiyah misalnya Habib Rizik, merasa punya keahlian, ya diundang sekalian. Sampai benar-benar clear, nanti clear, ditandatangani resmi pakai stempel negara. Ini keturunan Nabi, ini bukan. Biar jelas gitu loh. Penting apa enggak? Penting. Kalaupun negara belum, kami sangat berharap PBNU turun tangan untuk mengadakan bahtul masail lengkap, ngundang nakobah internasional, ngundang profesor ahli DNA, ngundang profesor ahli filologi, ngundang profesor ahli makhtutot, manuskrip, dan yang lain-lain untuk mencari jawaban yang benar. Kalau dibiarkan, ya maaf-maaf, kalau ada rakyat nggak yakin ente keturunan Nabi, ya jangan marah. Memang kamu nggak mau memberi bukti dan nggak mau dibuktikan. Ya kalau ada yang yakin ya untung-untung aja. Kalau ada yang nggak yakin ya jangan dimusuhi. Memang kami yakin butuh bukti. Clear? Clear apa enggak? Penting apa enggak perjuangan Gus Abbas Muntadir? Penting, penting.
cuma untuk ukhuwah. Wong sesama muslim ya kita ukhuwah. Toleransi, saling menghormati, ya kita toleransi, saling menghormati. Tapi kita nggak bisa menerima pemalsuan makam. Nggak ada toleransi pada kebohongan. Nggak ada toleransi pada pemalsuan sejarah. Nggak ada toleransi pada pemalsuan nasab. Manintasaba ila ghairi abi faqad kafar. Siapa yang ngaku-ngaku bernasab, ngebin kepada orang padahal bukan bapaknya, bukan nasabnya, ya dia bisa jadi kafir, Mas. Baca hadisnya lagi. Paham? Loh, paham apa enggak? Sekali lagi, tidak dalam rangka memusuhi siapa-siapa, tapi biar clear. Kalau sudah clear, umat tahu ini harus kami takzimi. Ini biasa-biasa saja. Itu loh. Ini enggak boleh kami beri sedekah, karena ini keturunannya Rasulullah. Yang tak haturkan kepadanya bukan sedekah tapi hadiah, gitu loh, biar clear. Nah, kaum muslimin, kita bersyukur kaum muslimin, alhamdulillah ada tokoh NU yang sadar dari tipu daya para Habib Ba'alawi seperti Pak Kiai Marzuki Mustamar ini kaum muslimin. Karena tidak semua tokoh di Nahdlatul Ulama bisa sadar seperti Pak Kiai Marzuki Mustamar kaum muslimin. Lebih-lebih doktrin supaya mereka memuliakan para Habib Ba'alawi ini sudah ratusan tahun ditanamkan di kalangan orang-orang Nahdlatul Ulama kaum muslimin. Karena memang selain dari kalangan Nahdlatul Ulama, itu nggak ada yang memperlakukan para Habib Ba'alawi dengan hulu, itu nggak ada kaum muslimin. Dan kalau menurut Islah Bahrawi di dalam sebuah ceramahnya, memang yang memerintahkan supaya memuliakan para Habib Ba'alawi itu ya cuma kiai-kiai NU. Selain kiai NU nggak ada kaum muslimin. Dan kita lihat memang ya dari ormas-ormas yang ada di negeri kita ini kaum muslimin, ya, hanya NU yang kental dengan orang-orang yang disebut sebagai Habib, sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, diundang mengisi pengajian, sholawatan dan macam-macam kaum muslimin. Tapi kalau kita lihat di ormas Muhammadiyah, ya, terutama kalau kita lihat-lihat di media, itu hampir tidak ada, bahkan memang tidak ada mengundang para Habib Ba'alawi untuk sholawatan ketimpringan, kemudian para Habib Ba'alawi di alap barokah, sampai apapun dari Habib Ba'alawi itu dianggap barokah, ya. Siwak bekas dianggap barokah, serban bekas dianggap barokah, ya, semuanya dianggap barokah, nggak ada kaum muslimin. Dan para Habib Ba'alawi ketika melelang barang-barang bekas mereka dengan modus barokah, ya kepada orang-orang NU. Karena yang menganggap mereka itu manusia yang sudah luar biasa, manusia suci mungkin kaum muslimin, ya. Dan memang selama ini didoktrinkan seperti itu kaum muslimin. Ya, diperintahkan untuk menganggap bahwa para Habib Ba'alawi ini manusia suci yang pasti masuk surga dan bisa menjamin orang masuk surga. Para Habib Ba'alawi sampai membuat cerita-cerita. Ada orang yang ahli maksiat, ada orang yang ibadahnya berantakan, tapi karena cinta sama Habib, masuk surga tanpa hisab. Kemudian didoktrinkan bahwa para Habib Ba'alawi itu tidak ada yang bisa melampaui kemuliaan mereka. Hatta seorang ulama pun gak akan mampu melampaui kemuliaan Habib Ba'alawi, meskipun Habib Ba'alawi ahli maksiat. Makanya mereka katakan kaki Habib Ba'alawi yang dilangkahkan untuk maksiat lebih mulia daripada kepala seorang kiai yang bersurban. Bahkan belajar dengan satu Habib Ba'alawi yang bodoh itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Doktrin-doktrin yang seperti itu selama ini ditanamkan kepada warga NU kaum muslimin. Dan alhamdulillah ya, Pak Marzuki Mustamar akhirnya sadar. Cuma masih banyak juga yang nggak sadar-sadar. Ya, begitu juga para mukibin. Masih banyak yang nggak sadar-sadar kaum muslimin. Kasihan mereka. Ya, dan alhamdulillah Pak Marzuki Mustamar sudah speak up, meminta kepada negara, meminta kepada PBNU untuk mendatangkan para ahli di bidang nasab, para ahli di bidang kedokteran untuk tes DNA, para ahli di bidang ilmu filologi untuk datang kemudian ikut menyelesaikan polemik nasab Ba'alawi ini kaum muslimin, ya. Dan nanti setelah selesai ada stempel dari negara, ya. Benar atau tidak mereka ini zuriat Nabi Muhammad SAW.
Karena memang kelakuan para Habib Ba'alawi ini sudah sangat melampaui batas kaum muslimin. Ya. Bukan hanya sekedar ndawir-ndawir ngerusak syariat Islam, akan tetapi sejarah-sejarah negara pun mereka klaim kaum muslimin. Lagu kebangsaan dari mereka, bendera dari mereka, ya. Bahkan disebutkan bahwa Jawa itu milik Tarim. Mungkin nanti Indonesia juga diklaim milik Tarim. Yang memerdekakan Indonesia ini adalah orang-orang Tarim. Nanti bukan tidak mungkin seperti itu kaum muslimin. Karena mereka, jangankan masalah negara kaum muslimin, masalah agama saja mereka berani berdusta, apalagi sekedar urusan negara kaum muslimin. Ya mereka sangat mudah untuk berdusta, ya. Jadi memang sangat perlu kaum muslimin yang seperti ini kita blow up supaya suara Pak Marzuki Mustamar ini didengar oleh PBNU, didengar oleh negara. Karena memang tingkah para Habib Ba'alawi ini semakin meresahkan kaum muslimin. Ya kemarin yang viral, Bahar Smith ya sudah berani nyampluk Pak Presiden. Bukan hanya nyampluk simbol-simbol negara, Pak Presiden disebut pengkhianat. Yang seperti ini kaum muslimin, ini mengajarkan kaum muslimin untuk memiliki bibit-bibit khawarij di dalam pemahaman mereka kaum muslimin. Jadi kami sangat mendukung lah ya upaya dari Pak Marzuki Mustamar menyuarakan supaya negara ini segera hadir, PBNU juga segera hadir untuk menyelesaikan polemik para Habib Ba'alawi kaum muslimin. Dan bukan sekedar pembahasan masalah nasab sebenarnya kaum muslimin, untuk meluruskan ceramah-ceramah para Habib Ba'alawi, untuk meluruskan cara-cara dakwahnya para Habib Ba'alawi, supaya tidak ndawir, supaya kalau ceramah itu beradab, tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang kotor, caci maki dan lain sebagainya kaum muslimin ya. Ya seperti misalnya yang dilakukan oleh Bahar Smith kaum muslimin. Jadi orang-orang seperti Bahar Smith ini memang perlu untuk segera diatasi kaum muslimin ya. Karena kalau tidak ini akan merusak pemikiran kaum muslimin, merusak pemahaman kaum muslimin. Di mana seharusnya kaum muslimin memiliki pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi karena ceramah-ceramah Bahar Smith yang seperti ini kaum muslimin, ya ini akan menumbuhkan bibit-bibit khawarij di dalam tubuh kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.